kurangin kopi. Mungkin untuk yang dengerinnya telat, kita ulang lagi dok, tips and trick puasa tetap sehat versi dokter Bagus nih seperti apa tadi? Oke, secara prinsip tipsnya dua ya. Yang pertama bagaimana kita approach atau pendekatan kita terhadap konsumsi atau makan. Lalu yang kedua adalah approach kita terhadap pengaturan aktivitas fisik kita. Yang pertama terkait dengan makan, yaitu pilihlah menu-menu makanan yang sesuai ketika berbuka dengan jumlah dan juga jenis makanan yang baik. Jumlahnya tidak berlebihan, kemudian makanannya yang tidak terlalu mengandung manis yang berlebihan, berlemak terlalu berlebihan, pedas yang terlalu berlebihan, itu yang tidak baik. Lalu alternatif menggunakan memakan kurma ketika berbuka puasa, karena dengan jumlah yang tidak terlalu banyak tetapi kita bisa mendapatkan energi atau kilokalori yang cukup untuk kita berbuka puasa. Lalu jangan lupa untuk makan sahur, karena makan sahur itu penting sekali. Supaya apa? Supaya nanti ketika berpuasa nggak lemes. Jadi nggak ada alasan tuh kalau misalkan tengah hari nanti aduh lemes. Lemes harian ya. Kemudian yang poin kedua terkait dengan aktivitas fisik. Boleh nggak kita masih beraktivitas fisik? Tentu disarankan untuk menjaga supaya kebugaran kita tetap baik di bulan Ramadan. Tetapi waktu-waktu yang disarankan untuk aktivitas fisik yaitu sesaat sebelum berbuka atau 2 jam setelah berbuka. Lalu yang terakhir terkait dengan istirahat, cukupkan istirahat paling tidak 6-8 jam untuk manusia dewasa ya, kita berbicara dewasa. Betul. Cukupkan 6-8 jam supaya nanti ketika beraktivitas kita tidak lelah atau tidak capek, tidak gampang capek. Oke, di note semuanya untuk sahabat Tidar. Jadi nggak ada alasan ya, semuanya terganggu karena puasa, malah justru puasa ini menyehatkan tubuh kita karena 1 bulan ini selain kita mengharapkan berkah dari Tuhan, tubuh kita juga lagi di detox, tubuh lagi healing begitu ya, betul, biar makin sehat. Kita ke segmen berikutnya nih dok, yaitu adalah mitos atau fakta. Ini akan dijawab oleh dokter. Kita beberapa udah kumpulin dari Instagram @radio_tidar_fm. Kita kemarin sempat bikin pertanyaan gitu dok, udah kita kumpulin. Yang pertama adalah mitos puasa akan memperparah gejala MAH. Mitos atau fakta? Kalau misalkan argumennya adalah menyebabkan gejala MAH, tentu saja mitos ya, tentu saja mitos. Tetapi apabila tadi pola makan kita tidak baik, jadi ketika buka puasa langsung banyak, makannya banyak, atau pilihan makanannya tidak sesuai, ya tentu bisa menimbulkan salah satunya gejala-gejala asam lambung. Jadi kalau misalkan mengkambing hitamkan puasanya kok rasanya kurang bijak ya, bukan ya. Balik lagi kalau misalkan kita menjalankan ibadah puasa sesuai dengan, kalau di bahasa agamanya mungkin syariatnya ya, tapi kalau kita dari kacamata medisnya sesuai dengan ketentuannya, pola sahurnya bagaimana, pola berbukanya bagaimana, tentu tidak akan menimbulkan keluhan-keluhan seperti yang di atas tadi. Oke. Malah saya sempat dengar kalau misalkan mau sembuh dari MAH malah dianjurkan berpuasa ya, dengar-dengar ya. Nah, kalau misalkan jadi puasa itu sama kalau misalkan kita latihan lari ya. Jadi kalau misalkan mau lari, terbiasa lari kuat itu kan harus dilatih. Salah satu bentuk latihannya dengan berpuasa, karena berpuasa kan kita mengatur waktu makan kita menjadi teratur, harusnya menjadi teratur loh ketika di bulan puasa ini. Terus yang kedua kita juga mengendalikan hawa nafsu kita supaya makannya asal jangan macam-macam, kemudian jumlah makanannya juga yang sesuai. Iya, namanya juga kita menahan nafsu gitu ya, siangnya udah nahan nafsu, malamnya nahan nafsu makannya nggak bisa dikontrol, sama aja. Mitos atau fakta kedua, berbuka harus pakai yang manis dok? Harus, mitos. Kalau harus ya, tetapi disarankan iya betul. Tetapi jangan terlalu manis. Terlalu manis itu seperti apa? Yang kadar glukosanya terlalu tinggi. Misalkan ketika kita berbuka nih, porsi besar, ada di sana es teler, misalkan ada es teler tambah teh manis, kemudian ditambah dengan kue-kuean yang manis, itu udah seberapa banyak nih kilokalorinya, itu justru juga tidak baik. Malah nanti diabetesnya yang meningkat ya. Betul. Pahalanya berkurang, diabetes yang naik. Mitos atau fakta ketiga, puasa adalah cara terbaik menurunkan berat badan. Kalau terbaik mungkin banyak yang lain ya, cuman salah satu iya. Jadi salah satu cara untuk menurunkan berat badan, ya salah satu dengan berpuasa. Jadi memang ketika berpuasa, asalkan berpuasanya benar tadi ya, pola puasanya yang tepat, kemudian pilihan-pilihan kebiasaan makan kita juga diatur, ya tentu bisa menjadi salah satu sarana untuk menurunkan berat badan. Enggak juga ya, karena kalau misalkan buka puasa terus yang ada naik 5 kilo yang ada ntar buka puasa waktu lebarannya beli bajunya udah nggak muat nih.
Kemudian mitos atau fakta keempat, puasa untuk ibu hamil dan menyusui berbahaya untuk anak. Itu mitos, karena tidak ada larangan sebenarnya bagi ibu hamil untuk berpuasa. Asalkan tadi tetap sahur dengan jumlah kalori yang tepat, kemudian pilihan-pilihan menu untuk berbuka juga yang terbaik. Jadi, dan juga ditambah ya untuk ibu hamil, kan banyak suplementasi yang diberikan, seperti misalkan tambah darah, menggunakan zat besi, kemudian ada vitamin-vitamin lain seperti asam folat dan lain sebagainya, itu juga tetap dikonsumsi. Jadi sebenarnya cukup baik, tidak masalah bagi ibu hamil untuk berpuasa. Tetapi kembali lagi, ini kan kita bicara secara general. Sedangkan untuk kembali ke per individu, ya kembali lagi ke kita sebenarnya. Kalau memang kuat, mampu, yakin, it's okay. Karena memang secara umum tidak ada masalah. Asalkan tadi ya sahur, jumlahnya sesuai, buka puasa ya berbuka puasa. Nggak ada masalah ya, mamah-mamah muda nih yang lagi dengerin ini tetap puasa dong, ya kan? Mitos atau fakta berikutnya, minum minuman dingin saat berbuka puasa bikin tubuh lebih cepat segar. Mitos ya, karena yang perlu digarisbawahi itu mau dia minuman dingin mau tidak dingin, asalkan baik ya tidak masalah. Artinya bukan karena minuman dinginnya sih membuat kita segar, tapi bagaimana pilihan-pilihan makanan yang pas dan juga minuman yang tepat ketika kita berbuka dengan jumlah yang cukup, itu yang justru bisa membawa tubuh kita lebih segar. Jadi perlu digarisbawahi itu bukan karena minuman dinginnya gitu. Makan buka puasanya masih apa gitu, itu lebih menyegarkan sepertinya ya dibandingkan menu-menu bukanya. Kemudian mitos atau fakta selanjutnya, makan sahur dalam jumlah banyak ini akan mempermudah kita berpuasa seharian. Itu pasti mitos ya, karena jumlah yang terlalu berlebihan juga tidak baik begitu. Karena begini sih, kita sudah diatur bagi kita nih orang dewasa, ada kalau misalkan teman-teman pernah dengar itu gerakan isi piringku ya. Jadi sebenarnya ada porsi yang sudah ideal untuk kita konsumsi dalam sehari-hari. Kalau gambaran sederhananya, misalkan ada gambaran satu piring nih, setengahnya itu tuh untuk nasi, kemudian seperempatnya itu untuk sayur mayur, dan seperempatnya itu untuk lauk. Jadi kalau misalkan ada lingkaran piring itu, jadi setengah, seperempat ya, itu sudah porsinya itu sudah sesuai. Jadi kalau misalkan terlalu berlebihan pun tidak baik, karena tadi kayak yang udah kita bahas tadi ya, ketika jumlahnya terlalu banyak, beban di perutnya juga lebih besar, malah muncul penyakit lanjutnya. Serem nih. Jadi apa-apa tuh yang secukupnya aja, nah sahabat tidak ya. Kemudian ini mitos, tidak sahur tidak apa-apa. Tidak sahur tidak apa-apa, pasti apa-apa ya. Karena ya tadi itu, kalau misalkan kita memaksakan tubuh kita untuk berpuasa tanpa sahur terlebih dahulu, ya kasihan ya, karena tidak ada bahan baku, tidak ada glukosa yang bisa digunakan oleh tubuh untuk metabolisme harian ketika berpuasa. Jadi makan sahur itu sangat penting, harus digarisbawahi, harus makan sahur. Harus makan sahur ya. Betul. Dan juga harus ngingetin sahur itu juga lebih penting. Betul. Ada yang ngingetin soalnya ya, kalau sahabat tidak biar makin semangat. Kemudian yang terakhir, puasa bisa membersihkan tubuh dari semua toksin. Membersihkan tubuh dari semua toksin bisa benar bisa salah, tergantung lagi. Kalau misalkan kita nih berbuka puasanya, balik lagi ya, pilihan makanannya atau minumannya yang kandungan glukosanya misalkan terlalu tinggi, atau makanannya terlalu berlemak, yang ada ya kita menambah hal-hal yang tidak baik dalam tubuh kita. Tetapi kalau misalkan tadi pilihannya secukupnya, kemudian kita memperbanyak minum air putihnya, tentu bisa untuk detoksifikasi. Karena tadi kayak misalkan maksudnya detoksifikasi itu mungkin begini ya, ketika glukosa tidak ada kan yang dipecahkan asam lemak. Betul. Nah, karena asam lemak itu kan salah satunya kan kolesterol dan lain sebagainya di dalam darah. Sehingga ketika berpuasa, tubuh itu akan menggunakan sebagian asam lemak itu untuk diubah menjadi energi. Nah, disitulah salah satu cara momentum kita untuk mengurangi kadar lemak, kolesterol, diabetes gitu ya. Itu momentum yang sangat baik, salah satu di bulan Ramadan ini. Baik, terima kasih dokter udah ngejawab mitos dan fakta ini, terjawab semua ya sahabat Tidar yang kemarin udah ngirimin di Instagram Radio Tidar @radio_tidar_fm. Abis ini kita akan kembali, kita berikan dokter jeda dulu untuk tahan nafas ya dok ya. Ini pertanyaannya udah banyak banget yang mau konsultasi seputar kesehatan. Ya udah masuk di WhatsApp 0878 Iqbal akan segera kembali. Masih semangat dok? Masih. Belum aus ya dok ya, ini ngomong terus ya. Alhamdulillah. Senang karena
kayaknya antusias ya. Betul. Ini kan sekaligus konsultasi ini kan sahabat tidarnya. Kita langsung betul ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dikirimkan ke sahabat tidar di WhatsApp 0878 Pertanyaan pertama, selamat siang dok. Kenapa saya kalau makan sahur malah sakit perut? Pasti langsung mules dan BAB. Sudah 10 tahun saya sahur cuma minum air putih doang. 10 tahun, 10 Ramadan. Ini kenapa nih dok nih? Oke. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti ini, tentu kita harus kaji ya. Kalau kita dari kacamata medis terutama melihat ada orang yang kok nggak bisa makan sahur karena misalkan ada beberapa keluhan ya, maka kita kaji terlebih dahulu. Keluhan tersebut itu apakah ada penyebab yang mendasari, begitu. Jadi kan sebenarnya misalkan seperti dispepsia atau penyakit asam lambung, itu kan penyebabnya kan bisa fungsional atau organik ya. Kalau fungsional itu berarti kaitannya adalah tidak ada kelainan dalam lambungnya, tetapi ada kelainan di tempat lain. Contohnya kita lagi stres itu bisa loh asam lambung. Iya. Seringnya kalau banyak kerjaan, deadline-nya numpuk pasti naik nih. Betul. Nah itu salah satu contoh dispepsia yang fungsional. Ada lagi yang disebut sebagai organik. Jadi memang sudah ada gangguan strukturnya di dalam lambung sehingga muncul keluhan-keluhan entah mual atau muntah atau nyeri seperti tusuk-tusuk. Jadi kalau misalkan memang sudah kronis, jadi kalau udah 10 tahun itu termasuk kronis ya, maka lebih baik kita kaji terlebih dahulu dengan beberapa pemeriksaan. Jadi ketika nanti sudah tegak diagnosisnya, itu bisa menggunakan obat-obatan sebagai preventif atau pencegahan supaya ketika sahur lebih optimal. Jadi memang untuk beberapa case tertentu atau seperti ini kan case tertentu ya, nggak semuanya yang mengalami. Jadi lebih baik ya dikonsultasikan atau periksa dulu kalau misalkan diperlukan. Ketika datang kunjungan ke dokter ternyata dari dokter, oh ini memerlukan nih dikasih obat dulu deh gitu untuk melatih lambungnya supaya nggak gampang mual, ya itu bisa diberikan. Ya, terjawab ya ini Mbak Widi Lestari yang udah masuk di WhatsApp. Mendingan Mbak Widi langsung ke RSUD Subhanul Waton dulu, periksa deh. Kasihan 10 kali Ramadan nggak bisa sahur dengan leluasa ya kan. Harusnya dari dulu ya dok ya, tahun pertama udah ada gejala gitu langsung periksa, check up dong, 6 bulan sekali minimal ya dok ya. Betul sekali. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya ada Mila di Salaman. Sore dokter, mau tanya, kita disarankan minum dalam sehari minimal 2 liter air. Sementara kalau puasa kita hanya minum di saat berbuka dan sahur saja. Apakah aman bagi kesehatan minum sedikit? Terima kasih. Oke, sebelumnya tadi 1,5 sampai 2 liter atau 8 sampai 10 gelas itu di waktu antara berbuka dan sahur. Jadi kan itu kan sebenarnya kan cukup panjang ya. Momentum ketika berbuka, kemudian menjelang tidur, kemudian ketika sahur itu bisa kita akali lah, bisa kita cukupkan kebutuhan cairan tersebut dengan misalkan ketika mecah puasanya 1 sampai 2 gelas. Nanti kita makan, kemudian kita minum lagi, kemudian sebelum tidur kita ada minum cukup secukupnya ya 1 sampai 2 gelas. Nanti ketika sahur kita minum lagi. Jadi kan tidak harus dipaksakan hanya saat momentum berbuka atau sahur saja. Seperti itu. Tapi bisa kita manfaatkan waktu-waktu yang ada. Tentu kalau misalkan ketika istirahat tengah malam ya nggak usah dipaksain minum dong. Kasihan juga. Yang jelas ini Mila jangan sampai tidurnya jam 8 udah tidur, bangun sahurnya mepet jam 4. Nah, itu gimana mau cukup minum ya kan? Iya, betul, tidur mulu kerjaannya ya kan? Ada dari Ayu di Mertoyodan, kenapa ya dok selama puasa ini kok saya habis sahur sering diare? Kalau misalkan kembali lagi mirip dengan pertanyaan pertama tadi, diare itu kan juga salah satu keadaan patologis ya atau kelainan dalam saluran pencernaan. Jadi biasanya itu ada gangguan penyerapan di usus kita sehingga menyebabkan itu diare. Penyebabnya juga sama, ada yang sifatnya fungsional, ada yang sifatnya organik. Kalau misalkan fungsional sama dalam keadaan stres itu juga bisa loh kita bahkan diare atau kebalikannya terjadi sembelit atau diare. Ketika dalam keadaan cemas, keadaan stres itu juga bisa. Kalau misalkan dalam keadaan organik berarti ada sesuatu yang bermasalah di saluran cerna, itu kaitannya misalkan dengan apa yang kita makan. Apa yang kita makan itu bisa saja adalah makanan-makanan yang tidak bisa diserap oleh usus karena sifatnya iritatif. Misalkan kita banyak makan sambal nih, itu kan iritatif terhadap saluran cerna sehingga merangsang usus kita supaya banyak BAB ya, frekuensi BAB-nya meningkat. Lalu bisa saja karena mungkin ketika kita makan kita nggak cuci tangan nih.
Wah iya ini. Ternyata di situ ada infeksinya gitu Betul. misalnya. Atau kita kadang-kadang tidak cermat nih dalam memilih makanan yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi. Wah ini beberapa hari tinggal diangetin lagi dimakan lagi kan. Wah, itu juga bisa pengaruh baik. juga ya. Bisa pengaruh. Jadi ngangetin makanan buka itu juga ada pengaruhnya ya. Kalau secara kualitas ya, kalau misalkan apakah selalu seperti itu tidak juga. Kalau misalkan memang makanannya baik, kemudian kemasannya juga baik, lalu diangetin lagi sih nggak masalah ya. Tapi kadang-kadang ini udah ya makanan yang expired date-nya sudah semakin sedikit, belum lagi makanan itu makanan yang instan, misalkan makan makanan kaleng atau mie instan, itu juga berpengaruh. Jadi kalau misalkan setelah sahur ada keluhan, salah satunya diare, berarti dicoba dikaji lagi mbaknya ketika sahur itu pola makannya sudah tepat belum, kemudian PHBS-nya, penerapan perilaku hidup bersih sehatnya sudah dilaksanakan belum di rumah gitu. Iya, terjawab ya Mbak Ayu ya, dicek dulu sahurnya pakai apa, bersih atau enggak, cuci tangan dulu apa enggak. Kalau masih diare segera ke Rumah Sakit Umum Subrono Waton, ketemu sama dokter bagus ya. Saya tunggu ya. Ya. Kemudian ada Arif di Keramat, gimana cara mengatasi dan mencegah bibir kering ketika berpuasa? Soalnya tiap kali puasa bibir saya hampir selalu terasa kering. Oke. Jadi bibir kering itu salah satu tanda kalau misalkan tubuh kita tuh cairannya kurang ya. Nah jadi kalau misalkan bagaimana sih caranya mengatasinya ya, satu yang paling simple, yang paling basic ya kita cukupkan nih kebutuhan cairan kita. Seperti disiplin dan konsisten mencukupi kebutuhan cairan 1,5 sampai 2 liter per hari, itu yang pertama. Terus yang kedua untuk kebutuhan harian ya bisa menggunakan beberapa pelembab bibir ya yang sifatnya dioles, misalkan kayak lip balm, itu juga ya tidak dipermasalahkan sebenarnya dari sisi kesehatan. Ini lagian laki-laki nanya bibir kering please deh ya. Malu sama yang perempuan-perempuan yang tetap kuat tuh. Ada lagi ini Anjas, dokter tadi bilang tidak boleh minum kopi saat sahur. Kalau mau minum pas buka takut insom. Bagaimana cara mengatasinya? Kadang-kala kalau nggak ngopi siangnya pasti lemes. Oke ya, jadi kafein itu memang bisa menimbulkan adiksi ya di tubuh kita. Jadi kalau misalkan kalau bahasa agak ekstrimnya sih kecanduan ya. Kadang-kadang tuh sudah kecanduan kopi nih. Apakah ketika di bulan puasa itu bermasalah? Ya berarti kita harus bisa pintar-pintar untuk mengakalinya ya. Karena kan kita sama-sama tahu bahwa kalau minum kopi nanti meningkatkan kerja ginjal untuk berkemih, itu yang pertama. Terus yang kedua juga sifatnya terhadap lambung juga bisa iritatif ya. Kalau misalkan nanti sahur mau minum kopi, kalau misalkan nggak bener-bener nggak bisa banget nggak tanpa kopi, ya diselingi. Betul. Bisa saja jangan tiap hari dulu deh minumnya. Kemudian diselingi juga dengan konsumsi air putihnya yang lebih banyak supaya nanti pelarutnya itu juga lebih banyak. Jadi tidak masalah keluar banyak, masuknya banyak. Kurang lebih seperti itu ya gambaran sederhananya. Malah justru bisa lewat puasa ini kita bisa terbebas dari kafein mungkin. Adiktif dari kafein itu bisa dengan puasa ini. Mengontrol ya. Betul. Terutama ya. Ini mungkin nyambung dengan pertanyaannya Sharma di Payaman. Mencukupi air putih selama sahur itu bagaimana ya dok? Kadang-kadang ketika makan sahur baru minum 2 gelas udah mual. Oke. Tadi ya mual itu salah satu mekanisme tubuh ya. Jadi ketika misalkan lambung dalam keadaan kosong juga bisa bikin mual, terlalu penuh juga bisa bikin mual gitu ya. Jadi dua mekanisme itu bisa sama-sama bikin mual. Kalau misalkan baru makan sedikit sudah mual, berarti nanti upayakan ketika sahur itu jangan mepet banget. Artinya adalah berikan spare waktu yang cukup panjang untuk sahur. Tetap di akhir waktu, tetapi kasih spare yang cukup panjang. Jadi nanti makan dulu nih nggak apa-apa 3 sendok dulu, minum 1 gelas, nanti istirahat dulu kayak beberapa menit, nanti lanjut lagi makan. Kemudian makan makanannya juga upayakan jangan makanan yang terlalu keras, kemudian makanan yang sifatnya iritatif ya, terlalu pedas, asam, kecut, itu dikurangin terlebih dahulu. Atau mungkin bisa diselingi dengan makan sahur dengan sayurnya tuh ada kuahnya, itu juga bisa mencukupi ya dok ya, pengganti air minum juga. Betul banget. Baik, ini ada juga dari Caca, bolehkah berpuasa ketika melakukan dialisis atau justru dianjurkan tidak berpuasa? Oke. Jadi memang kalau kondisi dialisis itu kan bagi pasien-pasien yang sudah mengalami gagal ginjal kronis ya, gagal ginjal kronis di stage 4-5 itu biasanya ya dilakukan dialisis atau cuci darah. Ini
memang secara umum nggih, itu lebih baik kalau kita tidak tahu, tidak paham, hindari dulu puasanya. Karena kan ya juga tidak dipaksakan pada keadaan-keadaan sakit tertentu, kan tidak dipaksakan untuk berpuasa. Termasuk juga salah satunya penyakit kronis seperti gagal ginjal. Tetapi apakah boleh? Boleh dengan catatan. Catatannya apa sih? Itu sudah konsultasi ke dokternya, ahlinya yang terkait dengan bidang kelainan ginjal. Dalam hal ini bisa dikonsultasikan ke dokter penyakit dalam, konsultan ginjalnya, ginjal hipertensinya, terkait dengan pilihan-pilihan menu dan cara berpuasa. Karena ketika berpuasa itu kan kadar glukosanya turun, insulinnya kemungkinan besar ikut turun di dalam tubuh, sehingga berpengaruh nanti terhadap ginjalnya. Lalu yang kedua, kalau dalam keadaan sakit gagal ginjal itu kita takutkan kan kadar kaliumnya yang terlalu tinggi dalam darah. Padahal menu-menu berbuka puasa itu seperti contohnya buah-buahan itu sangat kaya akan kalium, yang mana kalau untuk orang sehat sangat baik. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang sakit gagal ginjal itu bisa menjadi berbahaya. Malah mereka nggak boleh makan buah ya? Terlalu banyak, karena takutnya kaliumnya terlalu tinggi. Nanti kaitannya dengan gangguan jantung kalau misalkan kaliumnya terlalu tinggi. Sehingga yang paling bijaksana adalah kalau misalkan kita tidak mengetahui terkait dengan keilmuannya, lebih baik tidak berpuasa dulu. Tapi kalau memang pengen berpuasa boleh nggak? Boleh, tapi dengan catatan. Jadi konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter ahlinya yang merawat pasien, yang tahu kondisi pasien. Mbak Caca mungkin bisa cek ke dokternya ya, atau nanti bisa ke RSUD Subhanul gitu kalau misalkan bingung mau nanya kemana lagi ya. Ada lagi ini, dokter, saya punya migrain ketika tidak makan dan semakin buruk jika berpuasa. Ini kenapa ya, Dok? Jadi kalau misalkan pertanyaannya terkait dengan migrain itu sendiri kan nyeri kepala sebelah ya. Nah, nyeri kepala sebelah yang termasuk dalam penyakit sakit kepala primer. Sakit kepala primer itu maksudnya tidak ada penyebab lain yang menyebabkan sakit kepala. Biasanya gejala ini muncul kalau misalkan kaitannya dengan orang berpuasa adalah kadar glukosa yang rendah dalam tubuh, begitu ya. Jadi ketika memang orang yang terbiasa makan banyak nih, kemudian makannya dikurangi, pasti akan ada respon terlebih dahulu, penyesuaian, adaptasi. Salah satu manifestasinya adalah dengan sakit kepala, bisa aja berupa migrain, atau mungkin bisa juga bukan karena puasanya, jadi tetap dikaji terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan kaitannya dengan puasa, bisa saja memang salah satu keluhan yang sering muncul ketika orang berpuasa adalah migrain atau sakit kepala ya. Cara mengatasinya gimana? Tadi kebutuhan cairannya dicukupkan, kualitas makanannya yang baik ketika berpuasa. Biasanya kalau nggak makan terus sakit kepala itu kalau nggak makannya 2 hari. Kalau cuma 12 jam nggak mungkin sakit kepala kayaknya ya, Dok ya? Harusnya ya. Atau mungkin itu migrainnya udah migrain kronis, sekali lagi silakan bisa ke Rumah Sakit Umum Subhanul Waton, periksa dulu aja gitu dibanding kenapa ya kan? Mungkin migrainnya karena pas sahur nggak diingetin sama pacarnya. Itu mungkin insecure. Jadinya kayak gitu ya. Ada lagi, ada diganten kapan waktu yang dianjurkan untuk berolahraga saat puasa. Idealnya cukup durasi berapa lama ya, Dok? Dan olahraga macam apa yang tidak membuat kita gampang merasa lemas meski sedang berpuasa? Kalau misalkan secara harian, kita itu dianjurkan sekurang-kurangnya 3 kali dalam seminggu dengan durasi 30 sampai 60 menit. Itu sudah cukup. Kalau misalkan orientasi kita adalah kebugaran. Beda dengan atlet ya, kita harus membedakan. Tapi kalau untuk orientasi kebugaran, memang ketika tidak dalam keadaan berpuasa, idealnya adalah 3 kali dalam seminggu minimal dengan durasi 30 sampai 60 menit. Jadi itu bisa kita terapkan juga selama kita berpuasa. Tapi tadi pemilihan waktu olahraganya yang kita perlu perhatikan. Sesaat sebelum berbuka atau 2 jam setelah berbuka. Ya kali jam 11 siang olahraga ya kan, nggak mungkin. Bunuh diri itu namanya ya, Dok ya. Kemudian ini terakhir mungkin untuk penyuka kafein atau coffee addict kayak saya, hal yang pertama saya tunggu-tunggu ketika berbuka puasa adalah nyeruput kopi. Tapi ada efek buruknya nggak sih, Dok, kalau perut kosong tapi malah minum kopi duluan? Terus waktu yang baik kapan? Karena setiap hari begitu buka mata selalu minum kopi di pagi hari. Ya ini susah ya kayaknya. Susah ya, karena kaitannya dengan kebiasaan ya, sudah addict ya. Tapi bisa dicoba sih tipsnya seperti yang tadi diutarakan. Kalau misalkan kopi kan cukup membuat keluhan ketika kita minum kopi dalam keadaan perut kosong. Jadi cara mengakalinya, berbukalah dengan sewajarnya dulu, dengan tadi pilihan-pilihan, salah satunya kurma dengan air putih atau minuman yang lain gitu ya, yang bukan kopi atau bukan soda. Lalu makanlah sedikit, nanti setelah
jarak waktu 1 atau 2 jam, kalau mau ngopi juga boleh, nggak masalah. Oke, tapi ya sebisa mungkin kalau bisa Sebisa sembuh mungkin. dulu ya dari nikotin. Betul. Apa kok nikotin apa ya? Kafein. Udah habis dok pertanyaannya. Alhamdulillah. Tarik nafas dulu. Tapi ini menarik sekali bahwa saya kan sekarang kita masih dalam suasana pandemi nih. Apakah ada pengaruh dok puasa terhadap imunitas tubuh melawan COVID ini? Ada pengaruh atau tidak? Atau bagaimana cara biar tetap stabil? Ya puasanya yang lawan corona, ya sehatnya. Oke. Jadi memang spesial ya. Bulan Ramadan bisa dibilang 3 tahun terakhir ya. Ini kan kita berdampingan dengan pandemi COVID-19. Jadi 2 event yang berbeda namun punya keterkaitan masing-masing ya, karena kan prinsip penanggulangan pandemi 3M plus vaksinasi. Betul. Pakai masker, jaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan rajin, kemudian vaksinasi. Lalu kaitannya dengan bulan puasa. Bulan puasa seharusnya mensupport kita supaya meningkatkan protokol kesehatan. Kenapa? Karena kan di bulan puasa kita bisa mengganti aktivitas yang awalnya sering nih kumpul-kumpul bareng, kita bisa ganti dengan aktivitas lain di rumah ketika bulan puasa ini. Yang memperbanyak ibadah di rumah itu juga bisa menjadi salah satu sumbangsih untuk penegakan protokol kesehatan misalnya. Lalu terkait dengan menjaga imunitas, ya makan yang baik selama bulan puasa itu juga bisa meningkatkan imunitas sehingga kita tidak mudah terpapar COVID-19. Dan juga vaksinasi ya, kan sudah ada fatwa bahwa vaksinasi tidak membatalkan puasa. Jadi ya ini momentum juga sebenarnya digalakkan vaksinasinya, semoga ya Indonesia segera bangkit dari COVID-19. Salah satu cara melawan COVID dengan vaksinasi juga ya. Baik, ini terima kasih Dokter Bagus sudah menjawab banyak sekali pertanyaan dari sahabatnya, kayak banyak banget ya dok ya. Sekalian, ini ada satu kelupaan tadi, Andina di Secang. Air putih sudah cukup ketika buka dan sahur, namun urin berwarna kuning pekat dan ketika pipis agak sakit. Kenapa ya dok? Urin yang pekat dan juga ada keluhan itu paling sering ya, tapi tidak mesti. Tapi paling sering itu adalah tanda-tanda infeksi saluran kemih. Faktor resiko terjadinya infeksi saluran kemih yang pertama adalah suka nahan kencing. Misalnya orang yang kerja kantoran nih di bawah AC, sering pengen pipis tapi entaran dulu deh, tahan pipis, itu yang pertama. Terus yang kedua, minumnya masih kurang. Jadi bisa terjadi infeksi saluran kemih sehingga manifestasinya tadi kalau pipis agak kurang nyaman, begitu ya. Jadi tipsnya bagaimana? 1,5 sampai 2 liter gelas itu kan pada umumnya ya. Kalau beberapa keadaan tertentu, misalkan ada kelainan, ini kan ada tanda-tanda infeksi saluran kencing nih, berarti kan ada penyakitnya nih, ada keadaan patologis atau tidak normalnya. Jadi ya diperbanyak sedikit tidak masalah untuk kuantitas air minumnya. Jadi diperbanyak lagi untuk minumnya tidak masalah. Kemudian biasakan untuk tidak menahan keinginan untuk berkemih. Jadi ketika sudah pengen pipis nih, bahasa kasarnya ya pipis aja, jangan ditahan-tahan. Oke, terjawab ya. Atau mungkin kalau mau periksa lebih lanjut takut kenapa-kenapa, segera ke Rumah Sakit Umum Subhanul Waton ya. Kami siap 24 jam melayani teman-teman semua. Ini pertanyaan sejuta umat nih. Dokter Bagus prakteknya hari apa aja, jam berapa nih dok? Waduh. Sekalian. Oke. Jadi kebetulan kalau di Subhanul Waton, saya kan memang full timer di Subhanul Waton. Jadi satu tempat saya bekerja di Subhanul Waton, di Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Itu karena saya adalah dokter umum ya. Jadi kalau dokter umum di Subhanul Waton itu kerjanya shift, karena kita harus bagi waktu antara di departemen emergency, di IGD, dan juga di rawat inap. Jadi kalau misalkan ditanya jadwalnya kapan, ya bisa Senin sampai Minggu gitu ya. Tapi tiap hari itu ada jadwalnya, bisa aja Senin, bisa Selasa, bisa Rabu, tapi memang tidak bisa dipastikan kapannya. Tetapi kalau buat teman-teman jangan ragu sih, semua tenaga medis yang ada di rumah sakit kami semuanya sudah terstandar. Jadi mau saya atau teman-teman yang lain, insya Allah bisa menjawab keresahan atau keluhan-keluhan teman-teman semua. Baik, ini sebelum pamitan nih dok, pesan-pesan untuk sahabat Tidar, utamanya tadi biar puasa tetap lancar, tetap sehat, versi Dokter Bagus, monggo. Semua yang baik itu diawali dengan niat ya. Jadi ketika berpuasa sama, kalau niat kita memang berpuasa ingin baik, ingin sehat, insya Allah jalannya ada. Jadi ketika berpuasa dari awal kita jangan menaruh pikiran-pikiran yang negatif bahwa puasa ini bikin sakit atau nanti kalau puasa saya nggak bisa optimal. Tidak. Kalau misalkan kita tadi disiplin dan komitmen menjalankan ibadah puasa sesuai dengan syariatnya menurut agama dan juga menurut kesehatan sesuai dengan
ilmu-ilmu atau batasan-batasan kesehatan, insya Allah justru puasa itu menjadi salah satu momentum yang baik untuk meningkatkan kebugaran dan juga kesehatan kita. Jadi jangan pernah ragu, jangan takut untuk menjalankan ibadah puasa. Betul, yang jelas nahan lapar minum di kala puasa itu lebih gampang dibanding nahan kangen ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Bagus sudah bergabung di Rabu Sehat. Untuk siang hari ini sukses selalu untuk Dokter Bagus Indra Cahya, dokter umum dari Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Ditunggu main-mainnya lagi dok kalau ada waktu menjawab pertanyaan dari sahabat Tidar. Thank you. Dan untuk sahabat Tidar jangan lupa dengarkan Rabu Sehat setiap hari Rabu bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Ini pukul 2 siang ya di Radio Tidar, di mana Rumah Sakit Umum Subhanul Waton ini melayani berbagai pelayanan medis yang lengkap, mulai dari kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, hemodialisa, poligigi, kesehatan anak, bedah umum, rapid antigen dan PCR, telekonsultasi isoman, fisioterapi dan eras, hingga paket tes narkoba. Didukung dengan fasilitas kesehatan yang canggih serta dokter dan tenaga kesehatan yang berpengalaman, telah mendapatkan akreditasi utama dan menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat di area Magelang dan sekitarnya. Untuk informasi lengkap seputar RSU Subhanul Waton, sahabat Tidar tinggal follow aja Instagram @RSU Subhanul Waton atau boleh WhatsApp langsung ya ke layanan 0852 3320 3334 atau paling gampang tinggal datang langsung sendiri ya ke Rumah Sakit Umum Subhanul Waton yang ada di Jalan Magelang Kopeng, kilometer 8 Tegal Rejo Magelang. Kalau gitu Iqbal sekaligus pamit dari Rabu Sehat, habis ini dilanjut sama Nisa Wardani yang bakalan nemenin di Ngabuburit. Yuk Iqbal dan juga Dokter Bagus pamit sahabat Tidar. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Suara Dita Karya, Radio Tidar, sampai jumpa. 94,3 FM